Perkenalkan, nama saya Ahmed Rizky. Saya dari Sativa Goldfish, Lampung. Lokasi saya di Lampung, tepatnya di Lampung Selatan, Jalan R.A. Basit, Gang Walet, Desa Pajar Baru. Nah, di sini ada beberapa jenis ikan yang saya ternak, dari koki jenis rancu, oranda, dan demekin. Kalau yang orange yang matanya blodok itu demekin. Nah, kalau demekin itu biasanya 1,2. Kalau ya rancu itu yang dia ada punggung tapi nggak ada ekor atas, nggak ada dorsal gitu. Nah, yang merah putih itu tapi itu udah laku bang, itu 2,7. Yang mana itu bang? Yang rancu RW itu. Yang putih merah itu? Ya. Kalau yang oranda ini jenis oranda, cuman ini sortel. Nah, kalau sortel itu 2 juta. Yang itu? Ya. Ukuran berapa ini bang ya? Kalau ini 17 cm. Boleh dipegang bang? Boleh. Apa? Nah, kalau yang ini size-nya udah 17 cm. Ini harga berapa tadi bang? Ini harga 2 juta. 2 juta ya. Umur berapa ini bang segede gini bang? Kalau ini ini mukut ikan muda, umur 7 bulan. Udah segede gitu ya. Kalau oranda cepet daripada rancu. Kalau rancu ini lebih lama. Rancu? Ya, ini rancu. Ini harganya 2,7. Kalau ini demekinnya ini harganya 1,2. Ini hasil indukan sendiri bang ya? Iya, hasil indukan sendiri. Mau kalau rancu ini tinggal nunggu jadwal pengiriman, bulan depan paling pengiriman. Akhir bulan nanti. Tergantung orangnya mau taruh itu dulu. Ya. Tapi pengiriman luar kota aman ya bang? Aman. Saya ngirim sampai Vietnam. Vietnam, Filipina. Mulai usaha dari tahun 2020. Dari awalnya sih saya tuh cuman tukang cacing. Jadi tukang nganter-nganter, berhubung ketemu dengan temen pembeli lah ya, pembeli. Saya penasaran, saya pikir koki itu ya bentuknya mayoritas kayak apa yang saya lihat lah, gampang mati, kayak di kios-kios rekap, gede nggak beraturan gitu kan. Ternyata ada juga koki yang beda gitu. Nah, dari situlah saya mulai coba bikin kolam, coba pembesaran dulunya ya. Sampai akhirnya saya juga sekarang collab lah sama teman saya. Jadi dia yang ternak, saya yang pembagian pembesaran gitu loh. Basicnya tetap kami budidaya sendiri. Jadi kalau budidaya koki itu ada 2 macam. Yang pertama itu alami. Biasanya kalau alami medianya kolam 1x1 bisa, atau 2x1, nggak perlu lebar-lebar juga bisa. Tapi cenderungnya biasanya kalau koki betinanya itu 1, jantannya 2 atau 3. Itu kalau manual. Ada juga media handbreed biasanya. Jadi dipencet. Itu 1 lawan 1 jantan 1 betina. Nah, cuman rata-rata kalau untuk breeder yang memang ini, mereka rata-rata handbreed. Cuma resikonya kalau terlalu kuat mencet ikan itu, resikonya kematian, ngebalik ikan itu. Jadi ada juga yang nggak berani, jadi dia pasti pakai manual, jantan 2, betina 1. Biasanya medianya eceng gondok. Jadi sore kita taruh, besok pagi dia sudah bertelur. Jadi biasanya indukannya kita angkat, jadi biarin aja di situ kok telurnya, nempel biar eceng gondok. Cuma kalau kita telat naruhnya, biasanya habis dimakanin sama indukannya. Gitu. Kalau jantan biasanya birahinya kelihatan dari sirip dayung. Kan dia ada putih-putih di sirip dayungnya, biasanya birahi sampai muka. Udah uber-uberan. Betina tuh diuber doang biasanya, diseruduk-seruduk.
Jadi betina ini udah diuber-uber sama si jantan, nah itu udah tinggal pisahin aja sebenarnya. Gitu. Nggak ada proses perjodohan. Nggak ada kalau itu. Karena kalau koki ini kawinnya nggak ngerusak sih sebenarnya. Gitu. Biasanya 1.500 sampai 2.000 ekor. Yang netes ya, kalau telurnya bagus. Biasanya kalau koki ada sortir sampai 5 kali. Jadi dari dia baru netes itu usia kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu, biasanya udah sortir ekor 1. Nah, jadi kalau ekor 1 itu yang kita buang untuk pertama kali ya tahapannya. Ekor 1, ekor nggak belah atau patah pinggang, cacat biasanya udah kelihatan. Cuma dari size kurang lebih 1 cm lah, 1 cm lebih. Nah, yang premium itu yang gimana bang yang diambil? Biasanya dari overall sih bang, dari semua jenis body, anatomi ekor, postur, dari kepala sampai ujung ekor biasanya itu ada penilaian masing-masing, ada kriteria. Dari gaya berenang juga ngaruh juga, gitu. Makanya kecil lah kemungkinan kalau dari satu tetesan itu mau dapat banyak. Biasanya cuma 10 ekor. Yang paling dicari kalau rancu sendiri ini dari kurva mulus, dia cenderung agak panjang ya kayak untuk kriteria lomba. Tapi kalau untuk hobi kayaknya tetap aja prinsipnya lah, kalau suka beli gitu doang. Kalau penjualan biasanya size 12 cm udah dirilis, itu udah junior masuknya. Jadi size segini kan ini masih 13 cm bang. Ini sebenarnya udah siap rilis. Kalau umum kita mulai harga dari 250.000 kalau harga. Cuma kalau udah yang masuk palut ini biasanya 1,2 gitu. Jenis apa itu bang? Semua jenis, orandanya juga sama, rancu juga sama. Cuma ini berhubung orandanya udah pada habis. Jadi yang lagi rilis sekarang rancu. Oranda masih bahan-bahan yang kayak di kolam. Kalau oranda dari ininya kelihatan sih, kalau oranda mah punya dorsal. Kalau rancu kan enggak tuh, nggak ada dorsalnya. Menekukan gitu bang? Iya. Cuman itu doang sih bedanya. Yang signifikan yang kelihatan. Paling tinggi 7 juta. 7 juta. Kalau 7 juta jenis rancu sama oranda juga ada. Ada kok di sosial medianya. Lewat media sosial medianya yang saya pakai Facebook sama Instagram. Kalau posting kita biasanya macam-macam bang. Kalau saya jadwalnya siang sama malam. Kalau teman pagi sama sore. Gitu. Jadi saling bolak-balik aja. Gitu. Kalau kita untuk usaha ini kita nggak patokan sama ikan bang, tapi patokan sama nominal. Gitu. Jadi kalau nominal yang harus kita dapetin itu minimal sekitar 30 juta sebulan gitu. Jadi kalau jumlah ikannya ya semakin sedikit semakin bagus gitu loh. Itu udah minimal. Karena kan ada banyak biaya bang, pakan, pelet, cacing, listrik gitu. Kalau indukan kita lumayan banyak sih bang. Ada sekitar, kalau oranda tuh ada 12 ekor indukan. Kalau rancunya kita baru ada 9 ekor gitu. Itu indukan aktif bang ya. Biasanya 6 bulan tuh udah siap. Cuman ada cara lain gitu loh. Jadi kalau misalnya udah mau, dia sudah uber-uberan,
Nah, satu minggu sebelum memang kita mau pijah itu biasanya kita ada treatment khusus gitu loh. Sama kayak manusia lah, ada susu khusus gitu loh, ada obat-obat khusus. Jadi supaya telurnya itu nggak sia-sia gitu, maksudnya memang kualitasnya bagus gitu, persentase netesnya juga bagus gitu. Karena nggak ribet sebenarnya kalau koki ini gitu. Kalau kayak di kolam itu Bisa kawin gitu, cuman kan dominan dia dimakanin sama yang lain gitu. Jadi misalnya 3 ekor dari sini sibuk kawin, yang di bawah makanin telur gitu, makanya harus dipisahkan gitu loh. budidaya. Banyak sih referensi dari YouTube juga ada gitu. Sisanya mah jam terbang lah, pengalaman. Karena Komunitas mungkin ya. iya. Karena kan kadang-kadang orang kan, wah nggak bisa gue kalau yang manual gitu. Gue cocoknya di handbreed. Nah itu cuma referensi doang, senyamannya kita aja lah. Keunggulannya dari Sativa ini sebenarnya dari segi perawatan sih gitu. Karena ikan ini kan makhluk hidup, berhubungan dengan makhluk hidup itu kan semakin disayang, semakin dia ngeluarin aura potensi yang bagus lah gitu doang. Kalau garansi kita ada sih, biasanya dari buka packing begitu sampai itu 2 hari ke depan gitu. Jadi kalau misalnya ikannya kenapa-napa, itu kita 2 kemungkinan, atau refund uang atau kita ganti ikan lagi gitu. Jadi begitu ikan buka packing, itu nggak usah pakai mesin dulu, biasanya pakai aerator aja. 30 cm lah, kurang lebih tinggi airnya, udah biarin aja dulu. Pakai obat biasanya dia orang pakai apa ya, cairan warna kuning itu lupa saya namanya. Akriplavin biasanya. Itu buat cairan penenang doang biar nggak stres, karena kan perjalanan gitu biasanya. Kalau ikan koki ini, kalau saya nggak banyak, nggak ribet ya. Sebenarnya kalau malam itu kuncinya kan ikan ini harus konsisten makan. Karena kan ini semua pakannya kita yang atur. Kalau kayak kita ikan ini, biasanya saya ngasih pelet itu aja 1 hari 6 kali. Cacing beku itu sehari 2 kali. Sisanya kita tambah air bang. Tambah air tuh kayak drifting istilahnya. Nah kalau drifting itu fungsinya menurut saya itu supaya menjaga konsistensi ikan itu buat makan gitu. Jadi kalau kualitas airnya buruk, otomatis ikan juga nggak mau makan gitu. Jadi kita jaga kenyamanannya supaya dia tetap mau makan. Jadi usahain kalau bisa hari ini netes, besok jual gitu loh. Prinsipnya kayak gitulah kurang lebihnya. Makanya kita harus jaga siklus airnya. Ini tiap malam cuma di dripping doang sih bang. Ada keran air masuk baru. Kalau filter kita pakai 5 chamber bang. Chamber pertama itu jaring layan, biasanya jaring layan bekas itu bisa yang paling murah ya. Kedua itu pertama mekanis, jaring layan biasanya saya pakai. Kadang orang-orang juga pakai jetmet. Kalau yang kedua itu saya taruhnya biologis, batu-batuan. Biasanya kalau saya cuman pakai batu apung sama kristal bio gitu di chamber ketiganya. Gitu. Kalau 2 chamber mekanis, 1 chamber biologis, satunya biologis lagi, satunya baru air bersih mesin gitu. Kalau penyakit selama ini melihara koki yang paling ganas itu busuk insang. Itu busuk insang itu nggak ada kendala bang. Jadi kita kasih makan, tahu-tahu sore gelepak mati gitu. Biasanya, nah itu saya paling takut tuh. Pernah dulu kan mati sampai 3 kolam. Tapi dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah sih nggak, jangan sampai lah, ngeri banget itu. Kalau pencegahannya itu tadi ya, sering-sering dilihat ikannya sudah kontrol. Jadi kalau ikan udah ngelakuin hal yang nggak biasa, misalnya dia mojok, nah itu kita harus pantau apakah memang chamber mekanisnya kotor gitu loh, atau memang kualitas cuaca lagi kurang bagus gitu. Jadi kalau misalnya cuaca lagi kurang bagus, biasanya jangan terlalu dipus makannya
agak dikurangin gitu doang. Tapi kalau kayak wet spot aman sih, kalau koki mah kuat lah. Kalau cuman wet spot biasanya dingin gitu. Kalau itu mah masih nggak diobatin juga nanti sembuh juga. Kadang-kadang koki ini kan yang harus gede itu chambernya bang. Jadi menurut saya 60-40 lah. 60% itu memang tempatnya, 40% itu harus chambernya. Jadi luas media filternya tuh minimal 40% dari luas total gitu loh. Kalau menurut saya ada orang, jadi semakin besar semakin bagus. Nah jadi dua tipikal orang, kadang orang itu berani beli ikan, nggak berani bikin medianya sebaik mungkin gitu, kayak asal-asalan lah merahnya gitu loh. Tempatnya bagus nggak berani beli ikan, ada juga gitu loh. Dia berani beli pelet mahal, premium, tapi ikannya yang dia beli mungkin ikan grade bawah gitu loh. Artinya kan memang kita itu memang nggak bisa maksa orang buat beli bagus bang ya. Cuman biasanya kalau mau bagus ya kita harus maksimal dari semua sisi gitu loh. Motivasi buat teman-teman yang usaha ya mungkin semangat aja ya. Di sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya sosial media, jadi sama-sama berlomba lah, banyak jalan pokoknya, udah banyak cara, banyak jalan, banyak belajar, karena kita dagang udah bukan lagi pagi nunggu sore gitu, udah nonstop. Jadi pokoknya semangat terus. Kalau misalnya banyak gagal ya kita belajar terus lah gitu loh. Kalau keunggulan dari produk saya pokoknya servisnya pol lah, nggak akan kecewa. Kalau untuk order bisa ke ke sosial medianya di Instagram, bisa follow teman-teman semua dari Hola Santaya Aquatic. Kalau nggak di Facebook dari Bimo Setio, kalau nggak Facebooknya Hola Santaya Aquatic gitu loh. Jadi nama farm kita Sativa, cuma nama sosial medianya beda gitu. Jadi Sativa itu nggak ada akun officialnya bang gitu. Nomor WA pribadi saya 0895 0863 5481.